Halo semua, perkenalkan saya Dewa Gede Sandikarana. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum pada gangguan respirasi, yaitu adalah pemeriksaan serkaria dan juga metaserkaria. Untuk tujuan praktikumnya itu sendiri, yaitu kita dapat mengidentifikasi telur cacing dan larva pada bagian Paragonominus mestermani. Untuk contohnya itu telurnya seperti ini ya, di belakang saya ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan dari mana asalnya cacing ini, yaitu ditemukan pada tahun 1878 oleh Herbert di bagian paru-paru harimau bengal yang sudah mati di kebun binatang. Nah, parasit ini juga merupakan endemik dari bagian timur jauh sampai Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan juga beberapa kota di Asia. Nah, untuk morfologi cacing dewasanya itu dia memiliki bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan dengan ukuran 7,5 sampai 12 mm dan lebar 4 sampai 6 mm. Nah, untuk sistem reproduksinya ini yang menjadi ciri khas menurut saya teman-teman, yaitu dia memiliki 2 buah testis dan juga ovarium berlobus terletak pada anterior testis kanannya. Nah, di sini juga seperti pada saat pembelajaran kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Arif, untuk siklus cacing dewasa P. westermani ini. Dia berada di usus, lalu di bagian paru lebih tepatnya, nanti dia akan ke bagian usus. Nah, untuk pada saat bagian usus dia akan keluar ikut bersama feses. Nah, jika feses itu nanti tergena genangan air, maka secara aktif dia akan membuat siklus baru. Itu yang kedua ini dia akan menjadi sebuah embryonate egg, lalu dia menetas menjadi merakardia. Nah, pada saat dia menjadi merakardia, dia akan mencari inang. Nah, dia akan mencari siput, nanti akan menjadi sporokista, lalu dia akan menjadi redia dan juga menjadi sesaria. Pada saat sudah menjadi sesaria, dia akan mencari inang lagi, itu dia akan masuk ke udang atau ke hewan bercangkang seperti kepiting, dan di sana akan menjadi yang pertama ini dia akan menjadi sesaria infant dan juga menjadi metaserkaria. Nah, jika manusia memakan udang ini atau kepiting, maka akan terbentuklah sebuah siklus. Nah, di sini ada juga gambaran terkait dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk alat dan bahannya, itu di sini ada beberapa alat yang akan kita gunakan nanti seperti mortar, cawan petri, dan lainnya. Untuk bahannya sendiri, yang pasti itu adalah sputum, lalu ada feses dan juga beberapa bahan pendukung lainnya. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke prosedur kerja, yaitu adalah pemeriksaan serkaria. Untuk pemeriksaan serkaria ini bisa dilakukan dengan kita menggunakan metode coursing untuk menemukan serkaria P. westermani pada keong air tawar. Nah, nanti pada saat sudah ditemukan menggunakan mikroskop, kita akan membedakannya itu dengan cara melihat morfologinya, yang mana nanti kita bisa lihat dari bentuk ekornya. Lalu ada pemeriksaan metaserkaria. Nah, untuk pemeriksaan metaserkaria ini ada beberapa langkah. Di sini juga ada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini nanti pada saat sudah kita lakukan pengupasan cangkang, nah kita biarkan sedimen ini mengendap selama 5 menit. Kemudian kita tuangkan supernatan. Proses segmentasi ini kita ulang sampai supernatan menjadi jernih. Lalu kita periksa menggunakan mikroskop apakah ada atau tidak. Nah, di sini juga ada tambahan pemeriksaan telur cacing. Ini dilakukan untuk menghitung jumlah telur cacing yang terdapat dalam feses yang dikeluarkan oleh seorang manusia. Di sini ada pra-analitiknya dari penyiapan sampel sampai prinsip metode yang kita gunakan. Lalu secara analitiknya itu kita sudah mulai memasukkan fesesnya ke dalam gelas kimia dan juga kita mulai memeriksanya. Lalu yang terakhir yaitu adalah pasca analitiknya. Nah, untuk pasca analitiknya kita menjelaskan hasil pemeriksaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan praktikum kali ini. Salah lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.